Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita lagi dalam program mingguan bersama Instagram Pusat Kitab Turas dan Kajian Jawi di Kupu SB, yang beberapa seri pertemuan yang lalu kita membincangkan kitab Tajul Arus, termasuk kitab asas Kitab Turas yang dibahaskan, dipelajari di Pusat Kajian Jawi dan Kitab Turas. Alhamdulillah. Sorotan malam ini masih bertajuk tentang al-mutaba'ah. Mutaba'atul Rasul. Artinya kita kena mengikuti Rasulullah SAW. Dan sorotan malam ini akan kita kaitkan sedikit dengan khutbah Jumat, ataupun sorotan khutbah Jumat yang lalu ini, dalam 5 hari yang lalu ya, mengenai syukur nikmat. Sangat besar sekali kaitan sorotan dalam kitab Tajul Arus dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat boleh kita rujuk di surat kabar Pelita Brunei contohnya. Mungkin boleh juga kita rujuk di ceramah-ceramah online ya, di Facebook dan lain sebagainya. Tentang syukur nikmat. Orang yang bersyukur nikmat, dia akan mengikuti Rasulullah SAW. Dia akan mencontohi baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Tajul Arus, mutaba'ah ini dikaitkan dengan taubat. Kalau kita semak tulisan Al-Imam Sukandari dalam kitab Tajul Arus, mutaba'ah dikaitkan dengan taubat. Dan dikaitkan juga dengan al-ihmal. Ihmal itu artinya cuai. Orang yang cuai akan banyak melakukan kesilapan. Akan banyak melakukan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Boleh kita perhatikan, orang yang membuat dosa dia kena cuai. Maka Al-Imam Sukandari mengemukakan gagasan untuk mengelakkan kita daripada sifat cuai, lengah dan lalai. Kita kena mutaba'ah Rasul, mencontohi Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita sebut tadi bahwa kita akan kaitkan dengan sorotan khutbah Jumat tentang syukur ya. Karena kita alhamdulillah sejak dari Jumat yang lalu ini kita sudah mulai sembahyang subuh semula di masjid, di mana sudah 2 bulan lebih kita tidak bersolat di masjid karena faktor-faktor kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan terhindar daripada penularan wabak COVID-19. Bersempena kita balik ke masjid, maka khutbah Jumat menyorot tentang syukurlah kita dapat kembali ke masjid. Subhanallah. Di antara ayat yang dikemukakan dalam khutbah Jumat, ayat dalam surah Ibrahim ayat nomor 7, la in syakartum la azidannakum. Ayat ini
Mungkin dalam Jumat saja berulang kali disebut sepanjang tahun ya. Berulang kali disebut sepanjang tahun. Belum lagi dalam ceramah, dalam forum. Patutnya ayat 7 surah Ibrahim itu karena banyaknya disorot dalam forum-forum keilmuan, patutnya sudah melekat dalam minda umat Islam ya. Sudah melekat dalam minda umat Islam. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memaklumkan, menegaskan kalau kamu bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Quality dan quantity, kualitas dan kuantitasnya. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur lawan kepada syukur ya. Ini seperti yang kita katakan tadi, kita perlu tahu istilah. Syukur itu lawannya kufur. Mungkin syukur sudah menyerap baik dalam bahasa Melayu. Dalam kebanyakan kalangan lah ya. Tapi ada juga yang belum paham lagi barangkali. Maka perlu penerapan lagi sepenuhnya. Lawan syukur itu kufur. Syukur mengundang nikmat. Kufur menyekat nikmat. Kufur mengundang azab. Subhanallah. In syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan ditambah Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, berarti kamu mengundang azab Allah. Subhanallah. Jadi dalam khutbah Jumat dikuatkan lagi dengan doa sesudah Jumat. Dalam doa sesudah Jumat dimasukkan ayat dalam surah At-Taubah ayat nomor 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Ini juga sepatutnya ayat ini juga dah melekat juga di hati dan di minda umat mukmin. Karena yang disanjung di sini orang beriman. Ayat ini selaras dengan sunnah Rasulullah SAW yang membuat penekanan tentang pentingnya orang beriman mencintai masjid. Ayat ini ayat tentang cinta masjid. Innama ya'muru masajidallah. Para sahabat menerapkan ayat ini sepenuhnya. Para generasi awal, salafus salih, sahabat tabi'in dan tabi'in menerapkan ayat ini sepenuhnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mukmin yang mengimarahkan rumah Allah, mukmin yang rajin datang ke masjid, itulah orang yang merealisasikan imannya kepada Allah, merealisasikan imannya kepada hari kemudian. Mereka lah yang menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka lah yang takut kepada Allah. Dan mereka lah yang berada dalam jalur hidayah Allah, yang mendapat hidayah Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi selaras dengan mutaba'ah yang dihimbaukan oleh pengarang Tajul Arus. Kita katanya ingin terselamat daripada sifat cuai, kita karena mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menerapkan contohnya seperti yang disorot dalam khutbah Jumat, menerapkan himbauan dalam khutbah Jumat mencintai masjid dengan sholat berjamaah, kita akan terhindar daripada sifat kecuaian. Orang yang mensetkan masanya dengan baik untuk hadir dalam sholat berjamaah, masanya yang lain juga akan tersetting dengan baik. Maka ada dalam hadis Imam Tirmizi, orang yang mencintai masjid, mencintai sholat berjamaah, katanya asya bi khair wa mata bi khair. Hidupnya terurus dengan baik, malah matinya juga akan diurus Allah dengan baik. Subhanallah. Subhanallah. Maka Imam Sukandari
mengatakan agar kita terselamat daripada sifat cuai, lengah dan lalai, kita akan mencontohi Rasulullah SAW. Orang yang contohnya dia berniat besok nak pergi sembahyang subuh ke masjid, tentu dia merancang tidurnya dengan baik, merancang masanya dengan baik, mengaturkan masanya dengan baik. Orang yang dia berniat ingin tahajud, salah satu sunnah Rasulullah SAW yang tidak ditinggalkan oleh baginda dan tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat. Orang itu kalau dia mau sholat tahajud, dia akan merancangnya dengan baik, merancang masanya dengan baik. Tapi kalau tahajud tidak ada dalam agendanya, sholat subuh berjamaah tidak ada dalam programnya, maka orang itu akan terbenam, terpuruk ke dalam yang dikatakan oleh sukan dari al-ihmal, kecuaian. Mereka akan cuai karena mereka sendiri dengan tidak iltizam, dengan tidak istiqamah untuk mencintai rumah Allah, ketidak istiqamahan mereka itu menyebabkan mereka tidak diurus Allah dengan baik. Subhanallah, subhanallah. Kita wajib meminta kepada Allah, wajib ya meminta kepada Allah agar kita diurus dengan baik. Permintaan ini ada dalam Al-Fatihah. Apa contohnya? Contohnya ihdina as-siratal mustaqim. Contohnya iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dalam iyyaka na'budu, hanyalah engkau yang kami sembah ya Allah. Artinya kita menyembah Allah dan kita minta supaya Allah tuh, Tuhan yang disembah ini menolong kita. Kita meminta kepada Allah agar kita dibimbingnya. Ihdina, bimbinglah kami, tuntunlah kami, ajarlah kami, jagalah kami. Di antara mana ihdina ya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in juga. Dalam iyyaka na'bud itu, hanyalah engkau yang kami sembah ya Allah. Artinya Allah itu ma'bud. Kita ini hamba, abdi. Ma'bud yang ma'bud bihaq, kata ulama. Tuhan yang disembah yang betul. Sifatnya Ar-Rahman, seperti dalam Al-Fatihah. Sifatnya Ar-Rahim, seperti dalam awal Fatihah. Sifatnya Malik Yaumiddin. Subhanallah. Dalam Fatihah saja ya, kalau kita hayati dengan baik, sudah cukup untuk kita tuh selamat hidup. Belum kita cerita dari basmalah, hamdalah. Kita ambil daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami ibadahi, kami ini hamba abdi. Tidak berani membuat benda lain. Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta tolong ya Allah, tolonglah kami. Itu artinya. Tolonglah kami ya Allah. Baru ihdina, bimbinglah kami. Bila kita menerapkan pengajaran yang terdapat dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, bila kita terapkan ini, kita akan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ihdinas siratal mustaqim itu lanjutannya ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang betul. Jalan siapa itu? Jalan mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan golongan hamba pilihanmu yang engkau beri nikmat, yang confirm mendapat nikmatmu. Siapa mereka? Ada berulang kali disebut ya. Ustaz-ustaz lain juga menyebut golongan yang mendapat nikmat Allah ini termasuklah minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Subhanallah. Macam mana kita nak mencontohi para nabi,
para syuhada, siddiqin dan salihin, tentulah kita karena mutaba'ah Rasulullah SAW. Tentulah karena kita mencontohi ajaran Rasulullah SAW. Itulah maka dikatakan Al-Imam Sukandari, pentingnya mutaba'ah ini. Karena mutaba'ah itu lawannya ihmal, cuai. Mutaba'ah itu juga lawannya mukhalafah, menyalahi. Ada azan berkumandang di masjid. Kalau kita mutaba'ah ajaran Rasulullah SAW, berarti kita akan mencontohi baginda, mencontohi para sahabat. Subhanallah, subhanallah. Indahnya kehidupan ya. Kalau kita mengikuti gagasan Imam Sukandari dan ulama-ulama lain juga. Karena mereka ini adalah pewaris Nabi. Mereka ini penyambung lidah Nabi. Kita tak berjumpa dengan Nabi, kita tak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya kadang-kadang juga tidak sempat membacanya, patutnya dibaca ya. Patutnya ada agenda kita bersama hadis, ada agenda kita bersama Al-Quran, kemudian kita tambah dengan pendapat ulama-ulama yang mengamalkan Quran, yang mengamalkan hadis, yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama al-amilun, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Jadi kalau kita telusuri pendapat As-Sukandari dalam bukunya Tajul Arus, mutaba'ah itu ada dua katanya. Mencontohi Nabi itu ada dua. Ada yang mencontohi amalan zahir yang nyata, yang jelas. Al-jaliyah istilahnya dalam kitab Tajul Arus. Mencontohi Rasulullah dalam amalan yang jelas dan terang. Dan mencontohi baginda dalam amalan yang tersembunyi berkenaan dengan kerja-kerja hati. Yang tadi yang terang dan jelas itu berkenaan dengan kerja anggota badan. Nomor satu sekali disebut dalam kitab Tajul Arus, as-salah. As-salah ini termasuk ibadat yang jelas dan terang, termasuk juga ibadat hati. Karena dalam salat itu bukan saja jasad yang bekerja ya. Hati juga. Itu dibuat penekanan oleh Al-Imam Sukandari. Kalau kita mengambil berat tentang ibadat zahir yang dihimbaukan oleh Al-Imam Sukandari, berarti kita akan mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah Rasulullah dan para sahabat absen salat berjamaah. Subhanallah, subhanallah. Bila orang itu iltizam, istiqamah untuk ada dalam salat berjamaah, dia akan termasuk ke dalam kategori orang yang mensyukuri nikmat yang disorot dalam khutbah Jumat. La in syakartum la azidannakum, seperti yang kita katakan tadi. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Salah satu kaedah mencegah COVID-19 adalah dengan mengimarahkan masjid. Karena dalam penghujung khutbah Jumat ada disebut ayat dalam surah An-Nisa. Ada sebut ayat dalam surah An-Nisa ayat nomor 147 ya. Penutup khutbah Jumat mengangkat ayat dalam surah An-Nisa ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Sadaqallahul azim. Ini ayat ini juga perlu ya bertempat di hati kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa Allah lagi mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan kamu beriman? Kamu bersyukur dan kamu menerapkan iman kamu, Allah tidak akan mendatangkan azabnya. COVID-19 tidak akan datang kalau orang itu bersyukur dan menerapkan imannya. Karena tadi dikatakan di awal, mensyukur itu mengundang tambahan nikmat. Bila orang itu bersyukur, nikmatnya akan bertambah. Quality dan quantity. Kualitas dan kuantitasnya akan bertambah. Beriman juga. Kalau orang itu menerapkan imannya, Allah akan jaga orang itu. Subhanallah. Allah melindungi orang yang beriman.
Allahu waliyul ladzina amanu. Ayat 157 suratul Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu melindungi orang yang beriman. Kalau Allah melindungi, tentu Allah menjaga kesehatannya, menjaga perihalnya, menjaga urusan duniawi dan ukhrawinya. Subhanallah. Jadi mutaba'ah itu memang ada kaitannya dengan syukur. Ayat-ayat yang di surah dalam khutbah Jumat termasuk tadi ayat surah Ibrahim, ayat surah An-Nisa sangat perlu diperhatikan. Sangat perlu diperhatikan karena orang yang menyusun khutbah Jumat itu memilih bahan-bahan untuk renungan kita. Bukan saja umat Islam di negara Brunei Darussalam, malah seluruh dunia ya. Skopnya antara bangsa ya, dunia, global. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Buat apa lagi Allah mengazab kamu kalau kamu bersyukur dan kamu beriman? Allah tuh syakir. Allah tuh alim, wa kana Allahu syakiran alima. Allah tuh lagi mensyukuri perbuatan hambanya. Lagi maha tahu. Artinya apa? Nak mencegah azab, sama ada azab secara menyeluruh atau azab secara individu ya. Nak terselamat daripada azab Allah, azab jangka panjang, azab jangka pendek, malahan azab di kemudian hari, caranya adalah syukur dan iman. Syukur, mensyukuri nikmat dan merealisasikan iman. Merealisasikan iman ini sangat hebat sekali kaitannya dengan ayat yang disebut dalam doa selepas khutbah, doa selepas Jumat, ayat 18 surah At-Taubah yang disebutkan tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah itulah yang beriman. Itulah yang merealisasikan imannya. Man amana billahi wal yaumil akhir. Menarik sekali ya. Menarik sekali ayat 18 surah Taubah dimasukkan dalam teks doa selepas Jumat. Masa sembahyang subuh Sabtu di Masjid Umar Ali, imam masih membaca lagi. Ada jemaah bertanya, doa yang dibaca imam tadi itu kan doa sesudah Jumat. Iya katanya, saya baca juga karena saya suka membacanya. Boleh dilihat ya, teks doa selepas Jumat mungkin akan dipakai untuk beberapa masa ke depan ya, bahwa disebutkan ayat dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang rajin mengimarahkan rumah Allah, yang ringan langkahnya datang ke rumah Allah, itulah yang beriman kepada Allah. Wal yaumal akhir, itulah mereka yang beriman kepada hari kemudian. Artinya apa? Kalau iman orang itu berfungsi, masjid mesti dekat di hatinya. Subhanallah. Dalam hadis ada disebut, kalau kamu lihat orang itu rajin ke masjid, katanya zuhur ada, dia asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Kalau kamu perhatikan orang itu rajin datang ke masjid, katanya kamu bersaksilah bahwa itulah yang dikatakan orang beriman. Fashhadu lahu bil iman. Kamu adalah menyaksikan orang beriman. Malah dalam ayat ini bukan saja membuktikan imannya kepada Allah, membuktikan imannya kepada hari kemudian juga. Dan di penghujung ayat dikatakan walam yakhsha illallah, orang itulah yang dikatakan orang yang memiliki kemanisan rasa takut kepada Allah. Khasyah ini penting, rasa takut itu penting. Ulama mengatakan ra'sul hikmati makhafatullah, katanya induk ilmu, kunci utama ilmu makhafatullah, rasa takut kepada Allah. Orang itu kalau ada rasa takut kepada Allah di hatinya, insya Allah dia memiliki kunci ilmu, gudang ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan
Di penutup ayat dikatakan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan pencinta masjid itulah yang tergolong di dalam golongan hamba yang diberi bimbingan dan hidayah oleh Allah. Yang kita minta dalam ihdina as-siratal mustaqim. Jadi sangat perlu diperhatikan ya ayat-ayat yang di surah khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak sampai 10 menit pun, dalam 8 menit saja. Karena memang khutbah dipendekkan dari hari-hari yang lain ya. Karena karena suasana kita masih belum pulih sepenuhnya. Sungguh pun pendek khutbah Jumat, tapi isinya padat. Perhatikanlah nas-nas Al-Quran yang terdapat dalam khutbah Jumat memang selaras dengan himbauan Al-Imam Sukandari dalam kitabnya Tajul Arus, bahwa kita karena mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutaba'ah tadi ya, mutaba'ah karena mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kita mencontohi Rasulullah SAW dalam cinta masjid saja contohnya ya. Dalam bab cinta masjid saja. Kalau kita berjaya mencontohi Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi awal untuk mencintai masjid. Biasanya kalau orang dulu, kalau pergi ke masjid, tidak mungkin terlambat. Kalau ada orang yang masbuk saja zaman dulu, itu nanti lepas sholat orang akan jumpa dengan dia kenapa masbuk. Subhanallah. Sepatutnya bila kita berniat nak sholat berjamaah di rumah Allah, sepatutnya kita datang sebelum azan. Kita akan mendengar azan. Karena azan ini salah satu sunnah Rasulullah SAW yang patut kita contohi. Rasulullah bila menyuruh sahabatnya Bilal untuk azan, apa kata baginda? Azanlah, bukan macam itu. Bahanglah, bukan macam itu. Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Kira-kira maksudnya apa? Maksudnya azanlah, nanti kita akan sholat, dan dalam sholat kita akan menikmati keselesaan yang maksimum. Azanlah agar kita bersolat. Nanti bila kita bersolat kita akan menikmati keselesaan yang maksimum. Solat itu adalah satu keselesaan, kerehatan, kebahagiaan, ketenangan. Dalam hadis lain baginda mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Perkara yang paling diminati baginda, yang paling disenangi baginda adalah as-salah. Wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Kemuncak kebahagiaan dan kesenanganku adalah salat. Subhanallah. Subhanallah. Mungkin ada baiknya kita kaitkan dengan satu kisah ya, kisah benar. Kisah ini sudah selalu juga diangkat, disebut kisah seorang murabbi, pendidik. Kalau bahasa biasanya cikgu, tapi dia bukan cikgu biasa ya. Dia cikgu luar biasa, boleh kita sebut namanya murabbi. Kisah seorang murabbi yang baru posting di satu sekolah. Di tempat yang baru ini, di hari-hari pertama dia berkenalan dengan kawan-kawannya, tenaga pengajar di sana. Masa istirahat diperhatikannya kawan-kawannya semua berkumpul di tempat minum, di tempat istirahat. Ada seorang yang memencil, tidak mau bercampur, tidak mau bergaul dengan yang lain. Dia menyendiri, tidak mau makan minum dengan rekan-rekannya. Lalu murabbi ini kita panggil namanya murabbi ya, pendidik yang berwawasan. Dia tanya kawan-kawannya, kenapa yang seorang itu cikgu, yang satu orang itu guru, yang satu orang itu tidak mau minum dengan kita? Subhanallah. Kata kawan-kawannya, orang itu tidak suka dengan kami pun tidak suka dengan dia, kata kawan-kawannya. Kenapa? Dia tak sholat. Dia tak sholat.
Murabbi ini sedihnya bukan main perasaannya bila mendengar ada jemaah yang tak sholat. Dia berusaha mendekatinya dengan alasan dia ingin duduk serumah, menumpang di rumah guru yang unik nih. Katalah kita buat namanya guru yang unik ya. Ini banyak pengajaran yang dapat dibalik kisah yang indah ini. Lalu dia jumpailah guru yang unik ini. Cikgu katanya, saya dengar rumah cikgu besar. Cikgu tinggal seorang diri di rumah. Saya ini baru bekerja di sini. Saya nak menumpang di rumah cikgu. Buat sementara sebelum saya dapat rumah. Mungkin di hari-hari pertama itu dia tinggal di hotel ataupun di homestay ya. Nah, dia ingin menumpang di rumah cikgu yang unik ini, guru yang tak salat. Macam mana murabbi pendidik mendekati hati orang yang liar menjadi jinak, hati yang keras jadi lunak. Mula-mula bila dia sebut dia mau menumpang di rumah cikgu ini, kata cikgu ndak usahlah katanya. Ndak ada gunanya serumah dengan saya. Saya ini insan yang mungkin ndak ada kebaikan saya, ndak ada akan Anda dapati dari saya. Kata murabbi ini, dia gigih ya. Tak apa katanya, saya duduk seminggu 2 saja. Nanti bila saya sudah ada rumah, saya akan keluar. Masih ada perasaan positif daripada cikgu yang unik ini, guru yang unik ini, yang tak salah ini. Akhirnya dia menerima apa yang dipinta oleh kawannya. Maka serumahlah mereka berdua. Murabbi ini, dia tujuan dia supaya hati orang ini berubah. Dari tidak cinta masjid untuk cinta masjid. Bukan tidak cinta masjid lagi, tidak sholat. Bukan lagi tidak cinta masjid. Memang tak sholat. Subhanallah. Macam mana caranya? Murabbi yang saleh ini, dia berkorban. Pengorbanannya macam mana? Pengorbanan dengan uang, dengan tenaga, dengan emosi. Dia duduk di rumah guru ini, dia belanja ke pasar, dia memasak, dia menghidang, dia mencuci pakaian. Dia buat terbaiklah untuk kawannya, untuk sahabatnya ini, dengan tujuan nanti hatinya semakin baik. Begitu sepatutnya ya orang yang mencinta masjid, dia menjadi contoh dalam akhlaknya dalam masyarakat ya. Lalu mereka pun seminggu, 2 minggu, beberapa minggu duduk satu rumah. Dilihat oleh muallim yang saleh ini, murabbi yang saleh ini, kawannya ini sudah macam ada perubahan sedikit, hatinya semakin jinak. Apalagi setelah dilayan dengan baik ya, setelah diservis dengan baik. Lalu dia cakap, dia mengujilah, cikgu katanya saya mungkin sudah tiba masanya pindah ke rumah yang berasingan dengan cikgu. Seperti yang saya janjikan dari awal. Sudah cukup lama saya tinggal di sini. Apa kata cikgu yang unik ini? Katanya tak usahlah. Tak usahlah. Sini sajalah kita. Saya senang kalau cikgu bersama saya. Oke. Begitulah. Jadi tidak jadi keluar. Belum lagi menyatakan hasratnya memang akan keluar. Mereka duduk satu rumah. Sehingga tiba satu hari pada saat Allah ingin mengijabah doa si muallim yang saleh ini. Dia doanya hari-hari supaya orang ini ditunjuki Allah hatinya. Subhanallah. Karena dia orang yang cuai, dia orang yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Murabbi yang saleh ini ingin supaya sahabatnya ini menjadi mutaba'ah Rasulullah SAW. Mencontohi Rasulullah SAW. Lalu satu hari
Saat Allah ingin betul-betul memberi hidayah kepada cikgu yang tak sholat ini, pada hari tersebut mereka baru selesai makan siang. Biasanya kalau di Arab sana ya, dan di kita juga sering ya, sesudah makan mereka akan minum teh. Saat minum teh, tehnya belum habis diminum, tiba-tiba azan asar berkumandang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si muallim yang saleh ini, murabbi ini, tidak menghabiskan tehnya. Ditinggalkannya tehnya. Sedang enak minum teh, teh ditinggalkan. Subhanallah. Tandanya dia mutaba'ah Nabi ya. Tidak mungkin kita duduk di rumah, enak-enak, makan, minum, dan lain sebagainya. Waktu azan, berkumandang di rumah Allah. Subhanallah. Cerita orang-orang saleh zaman dulu, ada yang kerjanya bertukang, waktu dia bertukang, waktu dia katalah menokok atau memukul sesuatu, katalah paku ya, memasang paku di dinding dan di tiang dan sebagainya. Bila pemukulnya naik ke atas, waktu mau diturunkan, kalau azan berkumandang mereka tidak tegar, tidak sampai hati menurunkan pemukulnya. Begitu juga murabbi yang saleh ini, waktu enak minum teh, tidak sampai hati dia menghabiskan tehnya karena azan sudah berkumandang, lalu ditinggalkannya tehnya. Kawannya yang muallim ataupun cikgu yang unik ni, yang tak salat ni, sempat mengeluarkan kata-kata, cikgu katanya, saya heranlah melihat cikgu. Asal azan ke masjid, 5 kali ke masjid satu hari. Tidak letih kan, tidak penat kah katanya. Di sini baru dia mengeluarkan kata-kata hikmahnya yang dapat mengubah kehidupan kawan yang tak solat tadi. Dia cakap apa? Saya bukan penat. Saya malah selesa. Bila saya ke masjid, kepenatan saya hilang. Saya menghadap Allah. Saya meluahkan kepenatan saya, kegundahan saya kepada Allah. Saya akan merasa selesa. Saya akan refresh bila saya ke masjid. Kalau cikgu tidak percaya, ayo kita coba sekali. Melihat keterangan kawannya ini, murabbi yang saleh ini pandai mendekati kawannya yang tak salat. Akhirnya kawan yang tak salat ini mau pergi ke masjid. Okeylah, saya cobalah katanya. Dia pun pergi ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Sampai di masjid, mereka masih sempat solat tahiyatul masjid dalam ceritanya. Artinya tidak kelang kabut ya kepergian ke masjid. Bukan masuk masjid imam sudah solat, ataupun saat iqamat sedang dilaksanakan, bukan. Masih sempat solat dengan selesa, dan sesudah solat dia masih sempat berdoa, mendoakan kawannya. Ya Allah, ya Tuhanku katanya, hambamu ini selama ini tidak nampak jalan ke masjid. Walaupun rumahnya dekat dengan masjid. Sekarang dengan pendekatan yang saya lakukan berkat bimbinganmu ya Allah, dia sudah berada di rumahmu. Tolong jaga hatinya ya Allah. Bodinya saya sudah bawa ke rumahmu. Hatinya milikmu ya Allah. Hatiku dan hatinya milikmu ya Allah. Itulah doanya. Didoakannya kawannya supaya mutaba'ah Rasulullah SAW, supaya mensyukuri nikmat salat berjamaah, nikmat rumah Allah, nikmat azan dan lain sebagainya. Pendek ceritanya, solatlah mereka. Sesudah solat, ditanya oleh murabbi yang saleh ini kawannya, macam mana tadi ya perasaan anda? Wah katanya, memang enak ya. Saya tidak pernah merasakan keenaan seperti ini selama ini. Itu orang yang tak pernah solat tuh ya. Sekali solat ke masjid, sudah lekat hatinya di masjid. Berkat apa? Berkat doa kawannya. Kawannya mendoakan sahabatnya tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Saat kita mendoakan orang lain, kalau dia tidak tahu kita doakan, doa kita diijabah Allah.
apalagi doanya di masjid, apalagi doanya antara azan dan iqamah. Doa bainal azan wal iqamah la yurad, katanya dalam hadis. Doa di antara azan dan iqamah tidak pernah ditolak Allah. Jadi begitulah yang mengajak orang ingin mutabaah Nabi dengan berkorban, dengan berusaha, dengan berdoa, dengan tujuh ajar. Akhirnya bila dia sudah terasa enaknya duduk di masjid, padahal menurut murabbi tadi, kawan itu tidak beruduk pergi ke masjid. Tapi dia tidak paksa orang itu beruduk. Kamu mesti beruduk dulu. Dia tak begitu. Dibawa saja ke masjid. Tapi saat mereka sudah sholat asar, dia cakap sama kawannya, saya lihat tadi katanya Cikgu tidak sempat beruduk ya. Nanti kita datang lagi sholat maghrib dan isya. Sebaiknya Cikgu kena mandi dan beruduk dengan kemas, memakai pakaian bersih. Dia pun akur, mereka pun sama-sama datang semua maghrib dan isya. Saya sudah itu tidak pernah absen sholat berjamaah dan imannya pun semakin meningkat, keyakinannya semakin bertambah. Bahkan dalam kisah selanjutnya katanya Cikgu yang unik ini akhirnya dia diantar bertugas di luar negeri untuk dalam satu misi pengajaran dan dakwah. Akhirnya dia berjaya mengajak orang yang non muslim untuk memeluk agama Islam. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian murabbi yang saleh ini bercakap dengan kawan-kawannya di sekolah. Coba kamu lihat macam mana orang ini boleh berubah bak siang dengan malam. Kamu selama ini kamu tidak pedulikan dia. Kamu tidak mau mendekatkan diri kepadanya. Tidak mau membuat pendekatan supaya hatinya dekat kepada Allah. Tengoklah katanya, hanya dengan akhlak yang baik saja dia sudah berubah. Inilah salah satu kaidah untuk mencontohi akhlak Rasulullah SAW, menjinaki hati orang untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah terutamanya ya. Rugi kalau kita tidak mencintai rumah Allah. Karena dalam ayat 18 surah Taubah itu Allah menyanjung. Ini ayat sanjungan sebenarnya ya. Tapi dalam sanjungan itu ada himbauan, ada perintah yang tersirat. Kalau orang belajar ulumul Quran ada mantuk, ada mafhum katanya. Ini kalau orang yang belajar ulumul Quran di Kupu SB untuk pelajar-pelajar diploma kitab Turas ada diajarkan subjek itu ya. Ayat ini teksnya secara zahir dikatakan mantuk tuh ya. Zahirnya memuji. Innama ya'muru masajidullahi man amana billah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, artinya orang yang rajin datang ke masjid, itulah yang beriman. Itu secara zahir teksnya macam itu. Tetapi secara mafhumnya macam mana? Pergilah ke masjid, buktikanlah kamu itu beriman. Jangan kamu tak ke masjid, maka iman kamu itu sama ada lemah, ataupun cedera, ataupun berpenyakit. Ramai orang yang imannya diserang penyakit lebih bahaya daripada corona ataupun COVID-19. Karena COVID-19 nampak gejala-gejalanya. Ada rumah sakitnya, ada kru kesehatannya, ada kementerian yang merawatnya. Orang yang liar hatinya dengan masjid, mana orang memikirkannya? Maka itulah yang didoakan dalam doa sesudah Jumat ya, dalam doa itu perlu kita dengar ya. Mungkin di Pelita sudah terbit. Perlu disemak doa, teks doa sesudah Jumat yang dibaca dalam doa sesudah Jumat. Sangat perlu disemak. Dikaitkan dengan cinta masjid, dikaitkan dengan hidayah Allah, dikaitkan dengan perkara-perkara yang lain juga. Inilah yang disorot juga oleh Al-Imam Sukandari dalam kitabnya Tajul Arus. Kita karena mencontohi Rasulullah SAW agar kita tidak tergolong orang yang cuai, lengah dan lalai. Kita ada sebut tadi, orang yang mencontohi Rasul ini katakan mutaba'ah, mengikuti, mencontohi, menuruti ajaran Rasulullah SAW.
yang tidak menuruti ini dikatakan muhmil ataupun cuai, lengah dan lalai. Subhanallah. Dalam ayat lain dikatakan ghafilun, lengah dan lalai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian bila kita kaitkan dengan ayat lain lagi ya, ayat mutaba'ah ini banyak sebenarnya dalam Quran. Dalam surah Ali Imran disebut orang yang mengikuti ajaran baginda, itulah orang yang dicintai Allah, itulah orang yang akan diampunkan dosanya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu katanya mencintai Rasulullah, mencontohi ajaran baginda, mengikuti syariat baginda, Allah akan mencintai orang itu dan Allah akan mengampunkan dosanya. Itu dalam surah Ali Imran. Ada dalam kitab Tajul Arus. Ada lagi yang paling menarik juga, tidak kalah menarik, dalam ayat surah Ghafir yang selalu juga disorot, ayat 7, 8 dan 9. Subhanallah. Orang yang beriman, bertaubat dan ittiba. Di sana istilahnya ittiba. Dia hampir sama ya. Dalam kitab Tajul Arus mutaba'ah katanya. Mengikuti, mencontohi. Dalam surah Ghafir ittiba. Itulah maka dikatakan dari awal, istilah-istilah ini kita karena tahu. Kalau kita tidak tahu istilah, kadang-kadang susah lah ya. Kita tidak mesti tahu bahasa secara keseluruhan. Tahu istilah-istilah. Istiqomah kita dengar selalu. Iltizam kita sering kita dengar. Ikhlas kita dengar. Iman, ihsan kita dengar. Ini pula ittiba. Ada beberapa syarat. Bila kita dapat memenuhi syarat itu, orang itu akan didoakan malaikat first class yang menanggung aras, menanai aras, pemikul aras. Doa malaikat itu agar dosanya diampunkan, agar dijauhi daripada azab neraka, agar dimasukkan ke dalam jannah, agar rumpun keluarga juga dimasukkan ke dalam jannah, dan agar terselamat daripada segala bahaya dan bala, termasuk COVID-19. Dan termasuk juga azab yang lain, termasuk juga azab kubur dan azab padang mahsyar. Inilah buah manis mutaba'ah atau ittiba yang diserukan dalam kitab Tajul Arus. Boleh dirujuk surah Ghafir ya, ayat 7, 8 dan 9. Surah Ghafir ini di sebagian mushaf dikatakan juga surah Al-Mu'min. Apa janji Allah di sana? Janji Allah di sana dalam konteks pujiannya terhadap malaikat pemikul aras yang mendoakan hamba mukmin yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Allah berfirman dalam ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim Rabbana wadkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Allahumma uktub lana al-fawzal azim ya Rabb. Allahumma uktub lana al-fawzal azim. Allahumma uktub lana walil hadirin wal mustami'ina al-fawzal azim ya mujibas sa'ilin. Apa maksud ayat ini? Para malaikat pemikul arsy. Malaikat muqarrabin yang terdekat kepada Allah, malaikat pilihan. Dan malaikat yang ada di sekitar arsy juga. Mereka bertasbih, subhanallah. Mereka bertahmid, walhamdulillah. Mereka beristighfar. Untuk siapa? Mereka mengistighfarkan orang yang memenuhi syarat iman,
taubat, dan ittiba. Subhanallah. Malaikat mendoakan orang tuh. Doa malaikat kata ulama tidak ada had masanya. Siang, malam, petang, pagi. Orang yang memenuhi syarat-syarat tadi dapat doanya waktu dia tidur, waktu dia salat, waktu dia bekerja, waktu dia berolahraga. Itu maka dikatakan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, ayat ini ayat protection, ayat perlindungan yang paling hebat dalam Quran. Bayangkan malaikat mendoakan Anda katanya. Pemikul aras lagi. Malaikat first class lagi mendoakan orang tuh. Tentulah diterima. Doanya apa? Isi doanya apa? Agar dosa diampunkan. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak. Agar doa diampunkan. Yang pertama. Yang kedua, waqihim azabal jahim. Lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Dua. Yang ketiga, wa adkhilhum jannat. Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannahmu ya Allah. Tiga. Yang keempat, wa man salaha min abaihim. Rumpun keluarganya juga ya Allah. Ayah, ibu, datuk, nenek, anak, menantu, cucu, cicit, wa zurriyatihim. Zurriyatnya juga. Empat ya. Innaka antal azizul hakim. Yang kelima, waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka daripada mara bahaya ya Allah, termasuk COVID-19. Subhanallah. Termasuk COVID-19. Semua mara bahaya, semua penyakit, semua wabak. Karena jamak di sini, sayyi'at. Sayyi'at itu segala kejahatan, segala yang tidak diingini. Kemudian yang ke 5, wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Agar orang itu dilindungi daripada azab neraka, azab dari kemudian nanti. Wa dzalika huwal fawzul azim, malah inilah kejayaan yang gemilang katanya. Untung ya, untung belajar kitab Tajul Arus kita tahu sikit-sikit. Kita karena kaitkan dengan contohnya khutbah Jumat tadi supaya kita tidak supaya kita dapat mengikuti perkembangan semasa ya. Dan kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain juga. Karena dalam kitab Tajul Arus ini bukan semua ayat itu disebutkan. Karena bagi mereka ayat ini sudah tidak asing lagi. Kita saja yang kadang-kadang jarang mendengar ayat ini lalu kita hebatnya ayat ini katanya. Bagi mereka sudah serasi dengan ayat itu karena rata-rata orang dulu Quran ada di hatinya. Subhanallah. Rata-rata orang dulu ada Quran di hatinya. Jadi mudah-mudahan kita saling mencintai kitab Tajul Arus. Kalau belum memiliki, tolong cari. Banyak di internet, dia punya naskah PDF pun banyak di internet ya. Pengarang kitab Hikam juga, Al-Imam Sukandari. Kita karena sebut namanya Al-Imam Sukandari rahimahullah, kita doakan dia supaya dirahmati Allah. Kita doakan supaya peminatnya juga, pencintanya juga dirahmati Allah. Dan kita doakan kepada Allah supaya kita terhimpun dengan Al-Imam Sukandari nanti di hari kemudian. Bersama guru-gurunya, bersama sahabatnya, bersama para salihin. Alangkah indahnya hidup mukmin kalau ada ulama di hatinya. Alangkah indahnya hidup mukmin kalau ulama bertempat di hatinya, seperti Al-Imam Sukandari tadi ya, dan ulama-ulama lain juga. Terutama karena kita sudah terikat dengan kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Imam Sukandari, maka kita selalu sebut namanya Al-Imam Sukandari rahimahullah, yang bukunya dibaca seluruh dunia ya, terutama buku Hikam. Buku Hikam yang paling terkenal di antara karya Al-Imam Sukandari yang paling terkenal adalah buku Hikam. Buku Hikam ini juga jadi bahan kajian, bahan penyelidikan, bahan sorotan di KUPU SB, di pusat kajian Jawi dan kitab Turas ya, termasuklah kitab Tajul Arus, kitab Hikam. Jadi dengan mencintai kitab Tajul Arus, kitab Hikam dan kitab-kitab Turas lainnya, diharapkan kita tersambung dengan mereka yang menulis buku ini, yang menerjemah buku ini ke dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan nanti
kita seperti yang dikatakan tadi, termasuklah insan yang saling mencintai. Kita mencintai Imam Sukandari karena karyanya, walaupun kita tidak jumpa dengan mereka, tapi karyanya selalu dikembangkan, selalu diamalkan, maka mengalirlah pahalanya sama beliau. Tidak mustahil nanti dari kemudian ada panji-panji, mana pencinta kitab Tajul Arus, mana pencinta karya Al-Imam Sukandari. Tidak mustahil itu ya. Bahkan dikatakan oleh ulama, orang alim katanya, dikatakan oleh ulama, ada banyak menyebut dalam sumber, orang alim bila dia masuk surga, dia bukan masuk terus saja katanya. Dia ada di sana checkpoint. Orang alim dia tidak akan masuk surga kecuali dipastikannya orang-orang yang mau direkomend masuk surga masuk dulu, kemudian dia masuk kemudian. Kalau orang-orang biasa dia masuk saja, tiba giliran dia masuk saja, masuk seorang-seorang, masuk seorang-seorang. Tiba giliran orang alim, orang saleh, dia bukan masuk sendiri katanya. Dia disuruh berhenti dulu, berhenti di sini Tuan Guru. Pastikan jemaah pengikut Tuan Guru semua selamat. Dah clear semua, barulah Tuan Guru masuk. Banyak disebut ulama dalam buku begitu ya. Orang alim memberi syafaat, teman saleh memberi syafaat, Al-Quran memberi syafaat. Maka kita karena selalu membaca Quran, kemudian malaikat memberi syafaat, Rasulullah memberi syafaat. Di antara hadis syafaat yang perlu tertanam dalam minda kita, hadis syafaat yang berkenaan dengan orang yang berdoa sesudah azan. Barang siapa yang berdoa sesudah azan, Allahumma rabba hazid da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudal ladzi wa'atta. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim, siapa yang berdoa seperti demikian layak mendapat syafaatku nanti di hari kemudian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita banyak mendengar orang yang akan mendapat syafaat orang yang rajin bersalawat. Itu iya juga. Tapi kalau dia rajin bersalawat, tapi waktu sholat berjamaah dia tidak ada, waktu azan dia tidak ada, macam mana nanti Rasulullah akan tanya dia, kenapa tak ada katanya. Subhanallah, subhanallah. Padahal kita dengar dalam sejarah ya, zaman dulu Rasulullah SAW bila selesai sholat akan menanya jemaah-jemaah yang dikhawatiri tidak datang. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Si fulan hadir tadi. Maka ulama mengatakan hadis seperti ini menyatakan pentingnya salat berjamaah itu. Mudah-mudahan dengan menerapkan salat berjamaah seperti yang dihimbaukan dalam khutbah Jumat, dalam doa sesudah Jumat, dan dalam kitab Tajul Arus dalam bab mutaba'ah Rasul, mencontoh Rasulullah, mudah-mudahan kita semakin mencintai dan saling mencintai rumah Allah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan wa barakallahu li wa lakum, wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.